Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Belajar Kimia Yuk. Yuk kita bareng-bareng belajar kimia dengan menyenangkan. Oke. Nanti yang akan kita bahas di sini adalah tentang bab redoks, reduksi oksidasi. Tapi sebelum kita bahas redoks, kita pelajari dulu aturan-aturan menentukan bilangan oksidasi. Karena dasar dari reaksi redoks, kalian harus tahu tentang bagaimana cara mencari bilangan oksidasi di setiap unsur dalam senyawa. Oke, sudah siap? Yuk kita mulai belajar bareng-bareng tentang aturan bilangan oksidasi. Aturan yang pertama, dalam penentuan biloks yang pertama, jika ada unsur bebas, jadi kalau ada unsur bebas dan molekul diatomik ataupun molekul poliatomik, nanti besarnya biloks atau bilangan oksidasinya itu sama dengan 0. Oke ya, berarti aturan yang pertama, jika ada unsur bebas dan molekul diatomik ataupun molekul poliatomik, maka besarnya biloks itu sama dengan 0. Apa itu unsur bebas? Oke, unsur bebas itu adalah unsur yang berdiri sendiri, tidak ada muatannya dan tidak ada temannya. Gampangannya seperti itu. Contoh, misalkan ada unsur Na sendiri, berarti itu adalah biloksnya 0. Ada unsur Mg berdiri sendiri seperti ini, berarti biloksnya 0. Ada unsur Co, berarti di sini tidak ada muatan, tidak ada temannya, maka unsur bebas di sini mempunyai bilangan oksidasi yang nilainya 0. Oke, tidak hanya cuma Na, Mg sama Cu, tapi masih banyak lagi. Oke ya, berarti unsur bebas adalah unsur yang berdiri sendiri, tidak ada temannya dan tidak ada muatannya. Kemudian selain unsur bebas, yang berbiloks 0 yaitu ada molekul diatomik. Apa itu molekul diatomik? Dilihat dari namanya, di itu 2, berarti yang terdiri dari 2 atom yang sama. Contoh, ada H2, O2, N2, Br2, dan lain-lainnya. Oke, itu berarti mempunyai bilangan oksidasi nilainya 0. Selain molekul diatomik yang mempunyai bilangan oksidasi 0 itu adalah molekul poliatomik. Poli itu berarti banyak, dia terdiri dari unsur yang sama lebih dari 2. Contohnya fosfor P4, belerang S8. Oke, itu aturan yang pertama. Unsur bebas dan molekul diatomik atau poliatomik, nilai biloksnya itu sama dengan 0. Aturan yang kedua, unsur golongan 1A di dalam senyawa besarnya bilangan oksidasinya itu sama dengan positif 1. Oke, berarti unsur golongan 1A di dalam senyawa itu biloksnya sama dengan positif 1. Oke, siapa sajakah unsur golongan 1A? Itu ada Her, Lina, Kawin, Robi, CS, frustasi. Oke, berarti jika ada unsur-unsur itu di dalam senyawa, maka biloksnya sama dengan positif 1. Contoh, misalkan ada senyawa NaCl. Di sini ada Na golongan 1A itu berada dalam satu senyawa. Berarti ketika unsur golongan 1A ada di dalam senyawa, maka biloksnya Na di sini adalah positif 1. Misalkan lagi, ada senyawa KOH. Ada unsur K di dalam senyawa tersebut. Berarti biloks K-nya di sini adalah positif 1.
Oke, paham ya? Berarti unsur golongan 1A dalam senyawa itu mempunyai nilai bilangan oksidasi positif 1. Kemudian aturan yang ketiga. Aturan yang ketiga itu unsur golongan 2A di dalam senyawa. Unsur golongan 2A di dalam senyawa itu biloxnya, bilangan oksidasinya itu bernilai positif 2. Siapa sajakah unsur golongan 2A? Masih ingat kan di dalam SPU golongan 2A itu ada unsur bebek, mangan, cacing, seret banget rasane. Oke, berarti itu adalah jembatan keledai untuk menghitung unsur golongan 2A. Berarti unsur golongan 2A di dalam senyawa itu mempunyai bilox positif 2. Contoh, misalkan ada senyawa MgCl2. Di dalam senyawa itu terdapat unsur Mg, di mana Mg termasuk unsur golongan 2A. Berarti Mg di dalam senyawa ini berbilox positif 2. Itu aturan yang ketiga. Kemudian aturan yang keempat. Aturan yang keempat, unsur H atau hidrogen, unsur H atau unsur hidrogen di dalam senyawa, unsur H atau hidrogen dalam senyawa pada umumnya biloxnya adalah positif 1. Karena mengacu pada aturan yang kedua bahwa unsur golongan 1A itu biloxnya plus 1. Dan hidrogen itu termasuk unsur dalam golongan 1A. Tetapi untuk unsur hidrogen semuanya, ini kan plus 1-nya itu hanya pada umumnya, ada pengecualiannya. Berarti H tidak hanya berbilox positif 1, tetapi ada pengecualian. Pengecualiannya di mana? Oke, pengecualiannya adalah dalam senyawa hidrida. Dalam senyawa hidrida. Berarti kalau senyawa hidrida, bilox hanya nanti tidak lagi positif 1, tetapi negatif 1. Apa itu senyawa hidrida? Senyawa hidrida itu ketika unsur logam bereaksi dengan hidrogen. Contoh yang termasuk senyawa hidrida ada NaH, natrium hidrida, KH, kalium hidrida, CaH2, kalsium hidrida, BaH2, barium hidrida, dan lain-lainnya. Berarti kalau ada unsur logam, entah itu logam golongan 1A atau logam golongan 2A, bereaksi dengan hidrogen itu akan membentuk yang namanya senyawa hidrida. Nah, di dalam senyawa hidrida, bilox hanya adalah negatif 1. Oke, aturan yang kelima, jika ada unsur O atau oksigen di dalam senyawa, pada umumnya nanti biloxnya itu sama dengan min 2. Berarti bilangan oksidasi unsur oksigen itu pada umumnya biloxnya min 2. Tetapi ada 3 pengecualian. Kalau senyawa hidrogen tadi kan cuma ada 1 pengecuali, yaitu di dalam senyawa hidrida. Tetapi untuk unsur oksigen itu ada 3 pengecualian. Pengecualian yang pertama. Yang pertama pengecualiannya adalah dalam senyawa peroksida. Apa itu senyawa peroksida? Peroksida itu ketika ada unsur logam berikatan dengan oksigen. Contoh senyawa peroksida itu ada H2O2, Na2O2, K2O2, BaO2. Seperti ini. Itu yang disebut sebagai senyawa peroksida.
Ketika unsur oksigen berada pada senyawa peroksida, maka biloks dari oksigennya itu sama dengan -1. Oke ya, berarti oksigen tadi tak ulangi, pada umumnya dia mempunyai biloks -2. Berarti biloks pada umumnya untuk oksigen adalah -2. Tetapi ada pengecualiannya. Pengecualian yang pertama itu ada pada senyawa peroksida. Contoh-contoh senyawa peroksida sudah saya tuliskan di situ. Di dalam senyawa peroksida, maka biloks oksigennya adalah -1. Kemudian, pengecualian yang kedua itu di dalam senyawa superoksida. Dalam senyawa superoksida. Bagaimanakah contoh senyawa superoksida? Senyawa superoksida contohnya adalah KO2. Kemudian ada NaO2. Dan seterusnya, itu adalah merupakan contoh senyawa superoksida. Di dalam senyawa superoksida itu biloks oksigennya bukan lagi -2, bukan lagi -1, tetapi biloks oksigennya adalah -1/2. Oke, pengecualian yang ketiga. Pengecualian yang ketiga, ketika ada unsur halogen yang bereaksi dengan oksigen. Halogen itu siapa saja? Halogen itu adalah golongan 7A. Golongan 7A itu ada F, Cl, Br, IAT. Oke, berarti ketika ada unsur halogen ketemu dengan oksigen, contohnya misalkan OF2, OBR2, OCl2, berarti ada halogen yang berikatan dengan oksigen seperti itu, maka nanti biloks O-nya itu bukan -2, bukan -1, bukan -1/2, tetapi biloks O-nya adalah +2. Oke ya, berarti ternyata unsur oksigen itu mempunyai biloks bermacam-macam. Tetapi pada umumnya adalah biloksnya -2. Itu aturan yang kelima. Oke, lanjut. Sekarang aturan yang keenam. Aturan yang keenam, jika ada unsur halogen atau unsur pada golongan 7A atau personel unsur halogen itu adalah F, Cl, Br, IAT, atau jembatan keledainya adalah ferrichlor barange item atos. Itu untuk mempermudah hafalannya. Oke, berarti ketika ada unsur halogen FCl, Br, IAT di dalam senyawa biner, apa itu senyawa biner? Senyawa biner adalah senyawa yang terdiri dari 2 unsur. Senyawa yang terdiri dari 2 unsur saja, itu disebut sebagai senyawa biner. Oke, saya ulangi lagi. Ketika ada unsur halogen yang berada pada senyawa biner, maka bilangan oksidasi dari unsur halogen tersebut adalah -1. Contohnya, misalkan ada di dalam soal itu ada NaCl. Di dalam senyawa tersebut ada unsur Cl, di mana unsur Cl tadi adalah personel dari golongan halogen. Nah, kita lihat dulu apakah Cl itu berada pada senyawa biner atau tidak. Dicek. Senyawanya adalah NaCl, terdiri dari 2 unsur, Na sama Cl. Oke, berarti ini yang dimaksud sebagai contoh senyawa biner. Berarti kalau dia berada pada senyawa biner, maka biloks halogen atau Cl di sini adalah -1. Lagi, misalkan ada senyawa Mg
Br2. Di dalam senyawa itu ada unsur halogennya, yaitu Br. Dan Br itu juga berada pada senyawa biner, karena terdiri dari dua unsur, Mg dan Br. Makanya, bilox Br di sini, bilox dasarnya adalah negatif 1. Tapi jika ada di dalam soal ada senyawa NaClO, di dalam senyawa itu ada unsur halogennya, yaitu Cl. Tapi Cl itu berada pada senyawa yang bukan biner, karena NaClO itu terdiri dari 3 unsur, yaitu Na, Cl, dan O. Maka bilox Cl di sini itu bukan negatif 1. Paham ya? Berarti kapan halogen itu akan berbilox negatif 1? Ketika unsur halogen itu berada pada senyawa yang biner. Aturan yang ketujuh. Oke, aturan yang ketujuh itu adalah unsur belerang. Unsur belerang atau sulfur yang disimbolkan, dilambangkan dengan huruf S. Berarti unsur belerang itu kan satu golongan dengan unsur oksigen. Oke, apakah mempunyai bilox yang sama dengan oksigen? Ada aturan tambahannya. Berarti unsur belerang atau S di dalam senyawa biner, itu nanti bilox dari belerang tersebut adalah negatif 2. Berarti S akan berbilox -2 ketika dia berada pada senyawa biner. Contoh, misalkan ada senyawa H2S, ada belerang di situ, dan senyawa itu hanya terdiri dari dua unsur, unsur H dan unsur S. Itu yang disebut sebagai senyawa biner. Maka bilox S di sini adalah negatif 2. Contoh lagi, misalkan ada senyawa CuS. Cus, oke ya, berarti CuS ada senyawa tersebut ada dua unsur, yaitu unsur Cu dan unsur S, itu yang dikatakan sebagai senyawa biner. Maka bilox S di sini adalah negatif 2. Tetapi ketika ada senyawa CuSO4, ada unsur belerang di situ, tetapi belerang itu bukan berada pada senyawa yang biner. Berarti S-nya itu bukan berbilox negatif 2. Oke, paham ya aturan yang ketujuh? Bahwa belerang di dalam senyawa biner itu akan berbilangan oksidasi atau berbilox negatif 2. Kemudian aturan yang ke-8. Aturan yang ke-8, oke, bagaimana aturan yang ke-8? Oke, kita lanjutkan. Aturan yang ke-8, oke, jumlah bilox semua unsur, di dalam senyawa netral, itu jumlah totalnya sama dengan 0. Oke, paham ya? Berarti jumlah bilox semua unsur di dalam senyawa netral itu sama dengan 0. Contoh, misalkan kita punya senyawa CO2, karbon dioksida. Pertanyaannya, berapakah bilox C di dalam senyawa karbon dioksida tersebut? Oke, kalau kita mau pelan-pelan, bagaimana cara mengerjakannya? Berarti begini cara mengerjakannya. CO2 itu kan terdiri dari unsur C sama unsur O. Karena di sini disebut senyawa netral. Kenapa dia senyawa netral? Karena CO2 tidak ada muatan positif dan tidak ada muatan negatif. Nah, itu yang disebut sebagai senyawa netral. Berarti jumlah total bilox semua unsurnya itu nanti sama dengan 0. Oke, coba.
Oke, contohnya adalah CO2, karbon dioksida. Misalkan disuruh mencari berapakah biloks C di dalam CO2. Oke, CO2 di situ disebut sebagai senyawa netral. Kenapa? Karena CO2 tidak ada muatan positif dan tidak ada muatan negatif. Itu yang disebut sebagai senyawa netral. Terus bagaimana mencari biloksnya? Yuk kita pelan-pelan mempelajari atau mencoba mencari biloks C di sini. Oke, di situ ada senyawa CO2 terdiri dari unsur karbon dan unsur oksigen. Cara mengerjakannya berarti seperti ini. Biloksnya C ditambah O-nya di situ ada 2 atom, berarti 2 kali biloksnya O itu sama dengan 0. Kenapa 0? Karena kembali ke konsep aturan nomor 8 bahwa jumlah biloks semua unsur di dalam senyawa netral itu sama dengan 0. Kemudian selanjutnya C ditambah 2 kali O, oksigen. Sudah tahu aturan oksigen yang aturan sebelumnya bahwa oksigen itu pada umumnya adalah bermuatan atau berbilangan oksidasi negatif 2. Berarti nanti O-nya diganti min 2 itu sama dengan 0. Kemudian 2 kali min 2 itu min 4. Pindah ke ruas ke sebelah kanan. Berarti biloksnya C ketemu positif 4. Lagi misalkan kita punya senyawa KMNO4. Berapakah biloks Mn di dalam senyawa itu? Berarti kalau pelan-pelan mengerjakannya adalah biloksnya K ditambah biloksnya Mn ditambah 4 kali biloksnya oksigen itu sama dengan 0. K itu kan unsur golongan 1A. Unsur golongan 1A di dalam senyawa berarti berbiloks positif 1. Kemudian ditambah dengan unsur Mn, ditambah 4 kali biloksnya oksigen min 2 itu sama dengan 0. Ini plus 1, ini min 8, berarti min 7. Pindah ruas, berarti biloksnya Mn adalah positif 7. Oke, paham ya? Lagi, misalkan ada senyawa Bi2O3. Ini juga termasuk ke dalam senyawa netral karena tidak ada muatan positif dan tidak ada muatan negatifnya. Bagaimana mencari biloksnya di sini? Bi-nya ada 2, berarti 2 dikali Bi ditambah 3 dikali O, oksigen, itu totalnya sama dengan 0. 2 kali Bi ditambah 3 kali oksigen min 2 itu sama dengan 0. Berarti 2 dikali Bi sama dengan positif 6. Berarti bilangan oksidasi dari Bi itu adalah positif 3. Oke, paham ya? Lagi, misalkan ada senyawa K2CR2O7. Ada senyawa K2CR2O7. Bagaimana cara mencari biloksnya? Berarti nanti 2 dikali K, biloksnya K, ditambah 2 dikali biloksnya CR, ditambah 7 kali biloksnya oksigen, itu yang ditotal sama dengan berapa? 0. K itu golongan 1A, berarti plus 1. Ditambah 2 kali CR, ditambah 7 kali O itu min 2 sama dengan 0. Oke, berarti ini ada 2 kali 1, 2. 7 kali min 2, min 14. Min 14 tambah 2 kan min 12. Pindah ruas, berarti 2 CR-nya menjadi positif 12. Jadi biloksnya CR adalah positif 3. Oke, paham ya? Itu mencari biloks untuk aturan yang ke-8. Aturan yang ke-9. Oke, berarti yang ke-9 itu adalah aturan yang terakhir bahwa jumlah biloks
dari semua unsur, jumlah biloks dari semua unsur dalam senyawa bermuatan itu sama dengan muatannya. Oke, paham ya? Berarti jumlah biloks dari semua unsur dalam senyawa bermuatan itu sama dengan muatannya. Contoh, misalkan saya punya ion Cr3+. Berapakah biloks Cr di situ? Karena di situ ada muatan positif, berarti itu yang disebut sebagai bermuatan. Dan di situ unsurnya cuma ada satu, yaitu Cr. Kalau cuma ada satu unsur saja, berarti biloks dari unsur itu adalah sesuai muatannya. Berarti kalau ada Cr3+, maka biloksnya Cr adalah positif 3. Kemudian, kalau misalkan ada Cr2O7 2-. Cr2O7 2-. Bagaimana cara mengerjakannya? Berarti di situ ada unsur Cr dan ada unsur O. 2 dikali biloksnya Cr ditambah 7 dikali biloksnya O sama dengan muatannya. Berapa muatannya di sini? Min 2. Berarti ini sama dengan min 2. Kemudian 2 kali Cr ditambah 7 kali oksigen itu min 2 itu sama dengan min 2. Oke, berarti nanti 2 kali Cr ini ada min 14. Berarti nanti sama dengan min 2. Min 14-nya pindah ke sini jadi plus 14. Berarti 2 kali Cr sama dengan plus 12. Maka biloks Cr adalah positif 6. Lagi, misalkan ada senyawa PO4 3-. Bagaimana cara menghitung bilangan oksidasinya? Terdiri dari 2 unsur yaitu P dengan O. P-nya ada 1, O-nya ada 4. Dan cara mencarinya P ditambah 4 kali biloksnya oksigen itu sama dengan muatannya. Sama dengan min 3. Berarti P ditambah 4 kali min 2 itu sama dengan min 3. Besarnya biloks P itu sama dengan 8 dikurangi 3. Berarti biloksnya P adalah positif 5. Oke, paham ya? Lagi, misalkan ada senyawa ClO-. Senyawa bermuatan ClO-. Berarti kalau pelan-pelan Cl ditambah biloksnya O itu sama dengan min 1. Berarti nanti Cl ditambah biloksnya O itu min 2 sama dengan min 1. Min 2 pindah ruas, berarti Cl berbiloks positif 1. Oke, paham? Atau misalkan ada senyawa lain MnSO4. Berapakah biloks Mn di sini? Oke, coba kalau kita lihat di sini ada 3 unsur yaitu Mn, S sama O. S-nya bukan negatif 2 karena S-nya tidak berada dalam senyawa biner. Berarti di situ yang kita tahu hanya biloks O. Kita tidak tahu biloks Mn berapa, S berapa. Bagaimana cara mencari biloksnya kalau senyawanya dalam bentuk seperti itu dan unsur yang kita ketahui biloksnya itu hanya ada 1. Dan yang tidak kita ketahui itu lebih dari 1. Berarti caranya MnSO4 itu kita ionisasikan terlebih dahulu. MnSO4 kalau terion itu kan ada Mn sama ada SO4. Mn-nya berapa? Tergantung SO4-nya. SO4 itu kan poliatomik. Dia sudah ketetapan bahwa SO4 itu selalu bermuatan 2-. Otomatis Mn-nya adalah 2+. Berarti dari situ bisa kita lihat bahwa unsur Mn, karena dia adalah ion tunggal, unsur tunggal, maka biloksnya sesuai dengan muatannya. Berarti biloksnya Mn adalah positif 2.
Terus bagaimana cara mencari bilog S-nya? Sama kayak mencari yang sudah-sudah tadi. Berarti SO42- itu terdiri dari unsur S ditambah 4 kali bilogsnya O, itu sama dengan min 2. S ditambah 4 kali min 2 sama dengan min 2. Ini min 8 pindah ruas ke sana, berarti bilog S-nya adalah positif 6. Oke, paham ya? Yuk coba bagaimana cara mencari bilogs yang lebih cepat kalau tanpa pakai cara-cara yang panjang tadi. Oke, kalau kalian sudah hafal pasti sudah di luar kepala. Misalkan ada senyawa H2SO4. Cara mencari bilogsnya satu persatu seperti ini. Karena ini senyawa netral, berarti konsepnya jumlah totalnya nanti sama dengan 0. H itu bilogsnya plus 1. Karena ada 2, berarti plus 1 kali 2. Di sini kamu tulis plus 2. Kemudian O itu kan min 2. Karena ada 4, min 2 kali 4, berarti min 8. Terus yang kita hitung di atas, 2 ditambah min 8 itu kan min 6. Supaya 0 berarti S-nya berbilogs positif 6. Oke, bisa mengikuti ya. Lagi, misalkan ada senyawa H2C2O4. Bagaimana menghitung bilogsnya? H itu plus 1, ada 2 berarti plus 2. O itu min 2, ada 4 min 8. 2 ditambah min 8 itu min 6. Supaya 0 berarti C-nya harus positif 6. Tapi C-nya ada 2, berarti positif 6 dibagi 2. Berarti bilogs C-nya sama dengan 3. Oke, itu dulu ya Dek ya. Kita pelajari yang sudah kita pelajari tentang bilangan oksidasi. Besok selanjutnya kita akan membahas tentang penyetaraan reaksi redoks. Oke, saya akhiri sampai di sini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Sukses buat kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.